Ini bukan cuma cerita soal teknologi loh, ini adalah kisah tentang orang di balik salah satu penemuan paling penting di zaman kita, World Wide Web. Dan kita akan melihatnya langsung dari sudut pandang penemunya sendiri, Tim Berners-Lee. Oke, coba kita resapi kutipan ini dulu. Ini benar-benar menggambarkan situasinya saat itu. Bayangin deh, seorang programmer kerja sendirian di lab fisika partikel di Swiss. Jauh banget dari Silicon Valley. Gak ada yang minta dibuatin web, gak ada yang mau danain. Ini adalah kisah tentang gimana sebuah ide yang kelihatannya mustahil justru lahir dari tempat yang paling gak kita duga. Jadi, dari mana sih ide seradikal ini datang? Ternyata semuanya berawal dari masa kecil yang sangat unik yang benar-benar membentuk cara berpikir sang penemu. Nah, yang menarik dari sini adalah lingkungan keluarganya. Kedua orang tuanya itu pionir komputer loh. Mereka kerja di proyek komputer komersial pertama di Inggris. Ibunya punya filosofi unik yang disebut pengabaian yang waspada, yang intinya ngasih kebebasan buat anaknya biar rasa penasarannya tumbuh. Ayahnya juga sering ngajak diskusi soal kelemahan komputer, terutama soal ketidakmampuannya nyimpan asosiasi acak. Tahu kan kayak gimana aroma kopi tiba-tiba bisa ngingetin kita sama liburan? Nah, benih-benih ide soal tautan atau link itu udah ditanam dari kecil. Dan lihat deh, gambar ini pas banget buat ngegambarin semangat itu. Ini kalender buatan tangan ibunya, bentuknya lingkaran, bukan kalender kotak-kotak biasa. Buat Tim, ini jadi kayak pengingat harian di dinding kantornya untuk selalu cari cara yang beda buat ngerjain sesuatu. Pelajaran simpel yang akhirnya nentuin penemuan terbesarnya. Oke, dari masa kecil kita maju ke depan. Cerita ini sekarang membawa kita ke Swiss, di mana sebuah masalah yang kelihatannya sepele di sebuah lab fisika justru memicu ide yang mengubah dunia. Masalahnya tuh pusing banget. Di CERN, akhir tahun 80-an, ada ribuan ilmuwan dari seluruh dunia. Masing-masing pakai komputer yang beda, software yang beda, dan gak ada yang nyambung satu sama lain. Informasi penting itu kesebar di mana-mana. Ada yang di komputer si A, ada yang di kertas di bawah gelas kopi si B. Satu-satunya cara buat nyari sesuatu, ya cari orang yang tepat terus tanya pas lagi ngopi bareng. Ribet banget kan? Nah, solusi yang kepikiran sama Berners-Lee itu konsep yang namanya hypertext. Sebenarnya ini bukan ide baru-baru amat, tapi dia melihat potensinya kalau dipakai dalam skala universal. Bayangin aja sebuah sistem di mana kita bisa loncat dari satu dokumen ke dokumen lain yang berhubungan lewat hyperlink. Persis kayak cara otak kita nyambung-nyambungin ide secara acak. Ini solusi yang elegan banget buat kekacauan di CERN. Dan gila, semua ini kejadiannya cepat banget. Maret 1989, dia ngajuin proposal. Bosnya, Mike Sandel, pinter banget. Dia setujuin pembelian komputer Next yang canggih biar tim bisa coba-coba. Desember di tahun yang sama, browser dan server web pertama udah jalan. Pas hari Natal, aplikasinya udah bisa dibilang jadi. Dari proposal sampai jadi kenyataan, nggak sampai 2 tahun. Sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial. Setelah web berhasil dibuat, muncul satu pertanyaan besar yang bakal nentuin nasibnya ke depan. Siapa yang bakal ngontrol alat baru yang super canggih ini? Apa bakal dipatenkan sama perusahaan atau diatur sama pemerintah? Masa depan seluruh sistem informasi global ini bergantung sama jawaban dari pertanyaan ini. Dan jawabannya benar-benar di luar dugaan. Dia kasih gitu aja. Gratis. Buat semua orang. Berners-Lee dan CERN ngambil keputusan monumental buat ngerilis kode dasarnya tanpa royalti sama sekali. Ini ngejamin web bakal jadi standar universal yang terbuka, yang bisa dipakai dan dikembangin sama siapa aja. Bertahun-tahun kemudian, di panggung sebesar Olimpiade London 2012, momen pemberian hadiah ini dirayain di depan seluruh dunia. Sang penemu sendiri duduk di depan komputer di tengah-tengah stadion, disaksikan ratusan juta orang. Dia ngetik satu pesan simpel yang langsung nyala gede banget di seluruh stadion. Ini untuk semua orang. Ini adalah deklarasi paling kuat tentang prinsip dasar web, keterbukaan, akses universal, dan pemberdayaan buat semua orang. Tapi ya gitu deh, visi idealis itu ternyata nggak selamanya berjalan mulus. Seiring web makin besar, web mulai bergeser dari cita-cita awalnya dan nimbulin apa yang disebut banyak orang sebagai web yang hilang. Perbandingan ini nunjukin pergeseran yang drastis banget. Dulu, web itu ibaratnya desa global, di mana semua orang bisa punya suara. Sekarang, kekuasaan itu terpusat di beberapa platform raksasa. Inovasi yang tadinya terbuka buat siapa aja, sekarang seringkali terkurung di dalam taman bertembok milik perusahaan-perusahaan itu. Dan obrolan yang organik udah digantiin sama algoritma yang tujuannya cuma ngejar keuntungan, bukan pemahaman bersama. Eits! Tapi ceritanya belum selesai loh. Sekarang, tim Berners-Lee punya misi baru, pakai prinsip-prinsip asli web buat ngeberesin masalah-masalah yang ada dan kebangun generasi web selanjutnya. Solusinya dia sebut Solid.
Idenya adalah buat ngembaliin web ke akarnya yang terdesentralisasi. Prinsip utamanya simple tapi revolusioner banget buat zaman sekarang. Kamu sebagai pengguna harusnya punya kendali penuh atas datamu sendiri. Gini cara kerjanya, simple kok. Pertama, semua datamu, foto, kontak, bahkan catatan kesehatan disimpan di port data online pribadimu. Kedua, kamulah yang ngasih izin ke aplikasi mana aja yang boleh ngakses data tertentu di portmu itu. Dan yang paling penting, ketiga, kalau kamu udah nggak pakai sebuah aplikasi, kamu bisa langsung cabut aksesnya kapan aja. Dan datamu tetap aman sama kamu. Kekuasaan kembali dari perusahaan ke tangan kita sebagai individu. Ini akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Web yang pertama itu kan sebuah hadiah yang nggak kita duga. Sebuah kemurahan hati yang membentuk dunia kita sekarang. Nah, saat web berikutnya lagi dibangun, pertanyaannya adalah bakal jadi seperti apa bentuknya nanti? Dan kita semua mau berperan jadi apa dalam membentuknya?